abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Yang terhormat Bapak Presiden, mengawali taklimat awal tahun, atas izin Bapak Presiden kami tayangkan video perkembangan Satgas Jembatan di 1 minggu pertama 2026. Satgas ini tidak hanya membangun jembatan di daerah bencana, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Jembatan gantung, menyambung desa, memajukan negeri. Dipersilakan. Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari pakaian mereka basah di ruang kelas. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut, turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih sekali udah dibangunkan jembatan ini sehingga kami bisa beraktivitas dengan lancar. Dengan adanya jembatan ini, kami masyarakat di Desa Wewolo dengan mudah ke kebun dan ke tempat rekreasi. Kami ke sekolah tidak basah lagi. Dengan adanya jembatan ini kami benar terbantu. Sekarang kami bisa berangkat sekolah dengan aman dan lancar. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi. Dan itu akan kita lakukan. Dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Hanya dengan keyakinan dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara, Naila akan punya masa depan yang baik. Percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu.
saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saat rakyat kecil tersenyum bahagia, semua rukun dan bersatu. Berilah aku satu kesempatan, ku persembahkan yang terbaik. Dan saat rakyat sejahtera, ku yakin bangsaku kan abadi. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Berjuang untuk rakyat. We choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Semua rukun dan bersatu. Ada 300.000 penyeberangan sungai, 300.000 jembatan yang seperti ini. Anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Dan saat rakyat sejahtera, ku yakin bangsaku kan abadi. Kau pemenang dalam hidupmu, perjuangkan kesempatan itu dan buktikan kesempatan. Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka. Terima kasih Pak ya, semuanya atas perhatiannya. Buat Bapak Presiden Prabowo, makasih karena telah membantu perekonomian kami bagi yang tidak mampu ya Pak. Ya, saya senang sekali kan melihat anak saya bisa sekolah di SR, terus saya bangga, senang. Bagi beta, bapak su seperti beta pun orang tua yang su angkat beta dari tempat yang gelap dan taruh beta di tempat yang terang. Suatu saat nanti, kalau beta su jadi orang sukses, semua itu karena bapak pun uluran tangan. Yakin bangsaku kan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera
bagi kita sekalian. Shalom, salve, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para penasihat khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan, para Wakil Menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, kesehatan, kebaikan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di Hambalang, Jawa Barat. Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, di Padepokan Garuda Yaksa, untuk memberi taklimat awal tahun 2026. Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama, untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu. Selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia. Dan selanjutnya kita melihat ke depan tahun ini, langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita capai. Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa kondisi bangsa kita penuh dengan tantangan dan cobaan. Yang terakhir, tentunya kita memahami benar bencana-bencana yang terjadi di 3 provinsi di Aceh, tapi juga di beberapa tempat-tempat lain, di Jawa Barat, juga di Jawa Timur, Jawa Tengah, di beberapa tempat lain. Jadi saudara-saudara, kita hadapi itu, dan dengan kita hadapi itu, kita memahami benar bahwa ternyata negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan. Negara kita telah mampu dan terus-menerus membuktikan kepada rakyat kita dan sesungguhnya kepada diri kita sendiri, kepada elit kita, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan. Kita memahami itu dan kita terus telah membuktikan itu di tahun 2025 dan akan kita buktikan di
di tahun 2026 ini. Saudara-saudara sekalian, dengan ini semua, saya ingin menggunakan kesempatan pertama di awal taklimat saya untuk menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Terima kasih saya sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai boleh dikatakan nahkoda. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti, saudara-saudara, para Menko, para menteri, para kepala badan, wakil kepala badan, pejabat-pejabat lembaga-lembaga tinggi negara yang sangat penting, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Dengan fakta, facts on the ground, yang bisa diukur, bisa dipegang, bisa dilihat. Dengan demikian, saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara, walaupun mungkin tidak terlalu sering saya kumpulkan saudara-saudara, saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif, dengan penuh pemahaman, keberanian, karena saudara-saudara mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian. Yang paling aman, paling gampang tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan, memahami direktif pemimpin, sehingga yang dipahami adalah arah besar, adalah petunjuk umum. Bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita telah capai menurut saya sangat membanggakan. Salah satu landasan pertama dari strategi transformasi bangsa yang saya canangkan, yang saya tawarkan kepada rakyat sewaktu saya dan saudara Gibran mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, kita maju ke hadapan rakyat dengan sesuatu strategi tertulis, strategi terukur, strategi melalui kajian puluhan tahun.
strategi yang kita yakini, yang kita sebut strategi transformasi bangsa, di mana esensinya adalah yang pertama, bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras. Beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan. Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami COVID. Semua negara pengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa import walaupun kita punya uang. Dan import berarti devisa kita keluar. Jadi saudara-saudara, pangan dan energi harus kita mandiri. Harus kita mandiri. Alhamdulillah, target yang saya berikan